Musim 2020-2021 telah resmi berakhir dengan menyisakan berbagai ragam cerita, fakta, dan kisah yang terjadi. 90 Talk akan mencoba kilas balik kembali para jawara di berbagai kompetisi elit Eropa. Di Liga Inggris, Manchester City mengokohkan diri menjadi raja domestik dengan menggondol trofi Premier League kelima mereka. City yang memiliki 86 poin unggul jauh di atas rival mereka Manchester United di posisi kedua dengan 74 poin. Selain itu, Liverpool dan Chelsea menemani duo Manchester tadi untuk tampil di ajang Liga Champions musim depan. Keduanya lolos secara dramatis dengan mengorbankan Leicester City, di mana mereka malah kedodoran di 3 pertandingan terakhir dan harus menerima kenyataan untuk berlaga di Liga Eropa musim depan. Leicester bakal ditemani West Ham United yang juga lolos ke babak kualifikasi Europa League terlebih dahulu. Sementara Tottenham Hotspur bakal berlaga di ajang Eropa yang terbaru yaitu UEFA Conference League. Di Piala FA, Leicester bernasib lebih baik. Mereka menggondol trofi FA Cup pertama dalam sejarah klub setelah menumbangkan Chelsea di partai final dengan skor 1-0 melalui gol Youri Tielemans. Sementara di Carabao Cup, Manchester City yang berhasil menggondol piala dengan mengalahkan tim London Tottenham Hotspur. Gol Aymeric Laporte di menit ke-82 menambah prahara Spurs yang harus puasa gelar kembali selama 13 tahun lamanya. Sementara raihan tersebut menambah rentetan kesuksesan Pep Guardiola dan City di kompetisi domestik. Berpindah ke Spanyol, terjadi persaingan ketat antara 4 kuda pacu menuju tangga juara, yaitu Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Sevilla. Mereka memiliki jarak raihan poin yang amat tipis antar tim. Menjelang jornada terakhir, Sevilla dan kemudian Barcelona harus mengibarkan bendera putih akibat rentetan hasil mengecewakan di beberapa pertandingan terakhir. Pada akhirnya, Atletico keluar sebagai juara setelah menumbangkan Real Valladolid dengan skor 2-1. Magis Luis Suarez setelah kepindahannya dari Barcelona turut membantu kejayaan Atletico pada musim ini. Tim asuhan Diego Simeone itu unggul tipis 1 poin di atas Real Madrid di posisi kedua. Setelah liga berakhir, Zinedine Zidane resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan El Real dan kemudian Carlo Ancelotti masuk menukangi El Real untuk musim depan. Selain itu, 2 tim Spanyol lainnya yang bakal ambil bagian di Liga Eropa yaitu Real Sociedad dan Real Betis. Di ajang Copa del Rey, Athletic Bilbao harus menelan pil pahit tak hanya sekali, namun 2 kali. Mereka kalah di 2 final Copa. Yang pertama, final 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Bilbao harus bertekuk lutut di hadapan Real Sociedad dengan skor 1-0. Dan yang kedua, Barcelona yang mengandaskan mimpi Bilbao untuk juara Copa del Rey musim ini. Blaugrana menang dengan skor telak 4-0. Kemenangan ini membalas kekalahan Barca atas Bilbao sebelumnya di final Super Copa Espana pada awal tahun ini. Ketika itu Bilbao menang di waktu extra time dengan skor 3-2. Di Italia, dominasi Juve selama 9 tahun di kompetisi Serie A harus putus kala Inter Milan mengukuhkan diri sebagai juara dengan menggondol Scudetto di saat kompetisi masih menyisakan 4 pertandingan. La Beneamata juara dengan raihan 91 poin. Racikan Yahud Antonio Conte terbukti di musim keduanya menangani Inter. Sayangnya, Conte melepas jabatan kepelatihannya dikarenakan permasalahan internal. Simeone Inzaghi mengambil tonggak kepelatihan tersebut. Ia akan menjadi pelatih baru bagi Inter untuk musim depan. Musim terakhir kompetisi lebih seru saat 4 tim memperebutkan tiket Liga Champions, yang pada akhirnya
AC Milan mampu menyegel peringkat kedua sekaligus kelolosan pertama mereka ke Liga Champions sejak terakhir kali pada musim 2013-2014. Atalanta meraih peringkat ketiga dan Juventus kudu memastikan kelolosan mereka di giornata terakhir akibat hasil imbang yang diderita Napoli. Napoli harus puas menemani Lazio menuju Liga Eropa musim depan. Di ajang Coppa Italia, Juventus menyelamatkan musim mereka dengan setidaknya 1 trofi di bawah asuhan Andrea Pirlo setelah Juve menaklukkan Atalanta di partai final dengan skor 2-1. Namun musim depan Juve tidak akan diarsiteki oleh Pirlo lagi. Dirinya bakal digantikan oleh pelatih yang juga sukses sebelumnya di klub tersebut, yaitu Massimiliano Allegri. Di kompetisi Jerman, tak ayal lagi dan tak bukan, Bayern Munchen masih mendominasi ranah tersebut. Bavarian sukses meraih gelar Bundesliga ke-9 kali berturut-turut. Mereka jauh meninggalkan Leipzig dengan raihan 78 poin. Selain itu, Dortmund dan Wolfsburg menyegel tiket mereka ke UCL musim depan. Frankfurt dan Leverkusen bakal berkompetisi di Liga Eropa. Ini menjadi musim terakhir Hans-Dieter Flick sebagai nahkoda Bayern sebelum ia bakal melanjutkan kepelatihannya bersama timnas Jerman setelah gelaran Euro 2020. Di kompetisi DFB Pokal, Dortmund menumpaskan RB Leipzig di final dengan skor telak 4-1. Menarik melihat musim depan Dortmund bakal bertahan seperti apa. Setelah peresmian Jadon Sancho menuju MU dan saga transfer panas yang melibatkan Erling Haaland dengan beberapa klub besar Eropa. Sementara di kompetisi Liga Prancis, kejutan terjadi di mana Lille mampu keluar sebagai juara dengan menyingkirkan klub raksasa Paris Saint-Germain. Mereka unggul tipis dengan jarak 1 poin di atas PSG. Penampilan tim asuhan Christophe Galtier memang menakjubkan dengan komoditi pemain-pemain seperti Burak Yilmaz, Renato Sanchez, Mike Maignan, Victor Osimhen, Jose Fonte, dan Sven Botman. Tim-tim lainnya yaitu AS Monaco mengunci tiket kualifikasi Liga Champions, sementara Lyon dan Marseille bakal menjadi wakil Prancis di Liga Eropa musim depan. Sementara itu di ajang domestik lainnya, PSG memborong gelar Trophées de Champions dan Piala Prancis. Di final Piala Prancis, PSG menaklukkan lawannya AS Monaco dengan skor 2-0. Raihan ini menjadi tinta emas pertama pelatih anyar mereka, Mauricio Pochettino, sebagai pelatih. Setelah kompetisi domestik di Eropa, kita beralih ke ajang antar tim Eropa. Yang pertama, Europa League. Manchester United harus menelan pil pahit setelah gagal menaklukkan wakil asal Spanyol Villarreal. Red Devils kalah lewat drama adu penalti dengan skor 11-10 setelah sebelumnya imbang 1-1 selama 120 menit. David De Gea menjadi pesakilan di laga ini, di mana ia gagal menepis satu pun tendangan penalti dari lawan. Dan puncaknya ia gagal menjadi eksekutor terakhir dari MU. Hasil ini juga menambah waktu puasa gelar yang dialami tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer selama 4 musim beruntun. Sementara bagi Yellow Submarine, ini menjadi gelar Eropa perdana mereka sekaligus mengunci 1 tiket fase grup Liga Champions musim depan. Alhasil bakal ada 5 wakil Spanyol di Liga Champions nantinya. Lalu beralih ke ajang paling akbar seantero Eropa. Final Liga Champions mempertemukan All England Final, yaitu Manchester City berhadapan dengan Chelsea. Akhirnya manis didapat The Blues setelah mereka berhasil menumbangkan The Citizens dengan skor 1-0 lewat gol Kai Havertz. Ini menjadi gelar perdana yang didapatkan oleh Thomas Tuchel setelah 4 bulan lama ia menangani Chelsea menggantikan Frank Lampard. Sementara itu bagi Citizens, ini menjadi final perdana mereka di UCL namun berujung pahit. Kompetisi antar klub telah berlalu.
Kemudian kita disambut dengan 2 gelaran akbar antar negara-negara Eropa dan Amerika Selatan. Kita mulai dari Copa America. Argentina berhasil menjadi jawara sejak terakhir kali mereka menjadi juara pada tahun 1993. Di final mereka menaklukkan tuan rumah Brazil. Argentina unggul dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Angel Di Maria. Gelar ini juga menjadi gelar mayor pertama bagi Lionel Messi di level timnas. Setelah sebelumnya ia gagal di 3 final Copa America dan 1 final Piala Dunia. Setidaknya ia dapat sedikit lega di mana beban yang mencap dirinya gagal bersama timnas tidak lagi harus diperdebatkan. Dirinya pun juga amat dominan dengan raihan 5 gol dan 4 assist. Menahbiskan dirinya sebagai top skor, top assist, dan gelar pemain terbaik turnamen memang pantas disematkan kepada dirinya. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Ballon d'Or ke-7 menjadi milik Messi tahun ini? Beralih ke gelaran akbar Eropa. Euro 2020 mempertemukan partai final antara Italia menghadapi Inggris. Inggris yang bermain di hadapan supporter mereka sendiri di Stadion Wembley langsung tancap gas melalui gol Luke Shaw saat pertandingan baru berjalan 110 detik. Namun Italia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Leonardo Bonucci di menit ke-66 memanfaatkan kemelut di depan gawang Inggris. Laga pun harus melewati fase adu penalti. Inggris pun harus bertekuk lutut atas Italia. Kegagalan 3 menendang terakhir Inggris termasuk Bukayo Saka memaksa sepak bola tidak jadi pulang ke rumahnya, tapi pulang ke Roma. Yap, football's coming to Rome. Italia pantas menjadi juara Eropa untuk kedua kalinya. Dengan 38 pertandingan tanpa kekalahan sejak 2018, menjadikan ini sebagai pembalasan manis atas kegagalan Gli Azzurri sebelumnya yang tidak lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 yang lalu. Roberto Mancini dan para koleganya serta anak asuhnya pantas diacungi jempol. Sekian ulasan kilas balik dari para jawara sepak bola di tahun 2021 ini. Yang nanya Liga Indonesia kok nggak dibahas? Ya gimana mau bahas uang resmi Liga 1-nya masih coming soon. Ups. Oke, segitu aja kali ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen pendapat kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.